Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah melihat kamu bahagia, orang yang pernah meninggalkan kamu itu juga bahagia. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini sudah move on, ada beberapa dari kalian yang saat ini sudah bahagia tanpa orang yang mungkin pernah nyakitin kamu lah gitu ya, orang yang pernah membuat kamu terluka gitu. Apakah ketika dia ngelihat kamu bahagia bersama orang lain, atau dia ngelihat kamu bahagia sudah move on, apakah dia juga bahagia, ataukah dia tuh malah sebaliknya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia bahagia ketika melihat kamu saat ini sudah move on atau sudah bahagia. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang pernah menjalani hubungan, tetapi kamu sama dia tuh udah selesai ya. Kamu dan dia tuh udah bener-bener di titik yang tidak ada hubungan lagi. Tetapi mungkin dari dia sering mantau kamu ya. Dia masih sering memperhatikan atau stalking sosial media kamu karena dia masih pengen tahu tentang diri kamu ya. Dia tuh bahagia nggak sih sebenarnya lihat kamu tuh move on, atau mungkin lihat kamu tuh bahagia. Bahagia nggak dianya, ataukah dia tuh malah sebaliknya? Ya. Jadi di sini ketika kamu mencapai sebuah kebahagiaan, ketika kamu sudah move on, dan mungkin ketika kamu saat ini tuh sudah mencoba untuk berpikir positif. Karena mungkin kamu sudah di titik yang kayak lelah untuk berjuang, kamu lelah untuk menangis, kamu lelah untuk berharap gitu ya. Tapi di titik yang sudah benar-benar capek gitu ya, dan kamu saat ini tuh menjalani hidup kamu dengan kebahagiaan. Mungkin kamu sering posting diri kamu tuh tentang kegiatan kamu, tentang kebahagiaan kamu, atau mungkin kamu sering menunjukkan gitu ya sesuatu yang bahagia di dalam hidup kamu gitu ya. Nah, orang yang pernah menyakiti kamu atau orang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu tetapi memilih meninggalkan kamu, itu masih sering stalking kamu gitu. Jadi ketika dia ngeliat kamu bahagia, ketika ngeliat kamu mendapatkan pencapaian, ketika ngeliat kamu itu bersemangat, dan ketika dia ngelihat kamu dalam artian kamu tuh selalu berpikir positif, hidup kamu tuh positif gitu ya. Di sini dia tuh bahkan ada kehancuran gitu. Dia ngerasa gagal gitu. Kenapa? Mungkin dia ngerasa kebahagiaan yang kamu miliki itu harusnya kamu dapatkan tuh ketika kamu tuh sama dia gitu, bukan ketika kamu move on dari dia, bukan ketika kamu nggak sama dia gitu. Jadi ada kehancuran, ada kegagalan, ada seperti kesakit hatian gitu ketika ngelihat kamu tuh bahagia. Apalagi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah memiliki pasangan ya. Mungkin kamu udah move on dari seseorang yang pernah nyakitin kamu, tapi kamu terlihat bahagia. Nah, dia tuh sakit hati gitu ketika ngelihat kamu sudah bahagia bersama orang lain. Gitu ya. Jadi ya harusnya kan kita di dalam hubungan, kalau memang kita udah selesai pada hubungan, ya harusnya ini dong, apa namanya, dia yang meninggalkan, dia yang menyakiti, ya harusnya nggak ada hak lagi dong dia untuk berharap, atau mungkin dia ngerasa kamu tuh akan bahagia sama dia, yang harusnya seperti itu ya. Tapi di sini dia ngerasa, ya dia tuh karena berpikir kamu tuh masih setia sama dia berpikir kamu tuh masih, ya apa sih, masih berharap lah gitu bahwa dia tuh akan kembali ke kamu gitu. Karena di sini ada seperti seperti kerja keras atau mungkin antusias dia tuh untuk terus tetap berpikir bahwa kamu tuh
akan tetap sama dia gitu, kayak kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Tapi ketika dia ngelihat kamu bahagia, ketika dia ngelihat kamu move on, ketika dia ngelihat kamu di titik yang ngejalani hidup, ya kamu kayak seala kadarnya gitu, menikmati ya, mengikuti alurnya, tidak terlalu merekayasa gitu. Kayak ada sebuah itu tadi, kehancuran gitu, dan dia ngerasa di sini tuh memang seperti hubungan ini nih apakah benar-benar berakhir, padahal kan dia yang sudah memutuskan, dia yang sudah meninggalkan, tapi kayak ngerasa dia nggak mau berakhir seperti ini gitu. Bahkan di sini ada seperti pikiran atau terlintas ya, dia ingin membangun kembali dan seperti bergerak maju ya untuk apa sih, memperbaiki atau mungkin untuk mendapatkan hati kamu, atau mungkin seperti untuk memulai atau mungkin mendapatkan hubungan ini lagi sama kamu gitu. Ada terlintas seperti itu, karena di sini sebenarnya rasa sayang itu masih ada ya, yang kulihat rasa sayang dia ya. Mungkin dia menanamkan rasa sayang itu terlalu dalam ya di dalam hatinya, sehingga terus berkembang, terus meningkat ya rasa sayang itu. Bahkan terlintas ingin kembali itu ada di sini, karena sejauh ini orang yang bisa membuat dia bahagia, yang membuat dia ngerasa nyaman, yang membuat dia ngerasa tulus tuh ya cuma kamu, itu pikiran dia gitu. Jadi kayak masa lalu yang sama kamu tuh bener-bener manis gitu. Dia kayak ngerasa mendapatkan sebuah keuntungan ketika dia sama kamu gitu. Bahkan ada terlintas seperti yang aku bilang, ingin memperbaiki hubungan lama itu sama kamu. Cuma kayak dia berpikir gitu, yang memutuskan, yang meninggalkan tuh itu dia gitu. Kayak ketika dia ingin terlintas ingin memperbaiki atau memperbarui hubungan kalian, kayak berpikir apa, mungkin udah kena malu tadi, atau mungkin karena gengsinya dia gitu. Bahkan di sini dia tuh kayak ada seperti terlintas ingin mengulang semua masa lalu, membentuk masa depan yang cerah sama kamu. Tapi ketika dia ngelihat kamu bahagia ya, ketika dia ngelihat kamu sudah move on dari dia, ya kayak ngerasa apakah dia tuh bakal kembali sama kamu gitu. Apakah ketika dia berjuang, dia bergerak, dia memperjuangkan kamu tuh bakal mau sama dia gitu. Kayak ada maju mundur gitu untuk balik sama kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh kayak jadinya beban gitu. Dia kayak tertekan ya, jadinya beban, tertekan dengan ngelihatnya kamu bahagia bersama orang lain, atau mungkin ngelihat kamu tuh move on tanpa dia. Karena sejauh ini dia tuh ngerasa kebahagiaan kamu tuh ada di dia. Seperti itu dia juga berpikir bahwa kebahagiaan dia tuh adanya di kamu gitu. Jadi ketika ngelihat kamu bahagia dan move on ya, dia tertekan gitu. Dia ngerasa beban gitu. Karena ya di titik yang dia tidak bisa ngedapetin orang yang dia harapkan, yang ujungnya tuh dia ingin berjuang dan ingin mendapatkan kamu kembali gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah move on, ada beberapa dari kalian yang sudah menjalani hubungan dengan orang lain ya. Masa lalu kamu nih masih sering mantau kamu. Jadi kalau kamu memposting ya tentang kehidupan kamu dengan kesedihan, dia akan bertepuk tangan. Tetapi ketika kamu memposting dengan sebuah kebahagiaan, dia yang akan terbebani atau tertekan ya. Karena orang seperti ini tuh harus seperti dikasih pelajaran dengan seperti ini gitu. Kalau memang dia ingin berjuang, dia akan kembali sama kamu, ya aku rasa jangan pernah mau kembali ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berharap atau mungkin kamu ngerasa yakin dia bakal kembali memperjuangkan kamu, ya aku rasa kamu juga harus bisa mengambil keputusan yang terbaik lah untuk kamu nantinya gitu ya. Karena orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, membuat terluka, yang memperlakukan kamu tidak adil, itu yang gak pantas untuk dipertahankan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa readingan ini untuk kamu, ya sarannya ya mungkin tetap semangat ya. Mudah-mudahan selalu ada sebuah keberuntungan untuk di dalam hidup kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menerima karma baik ya atas baiknya kamu pada siapapun, dan mudah-mudahan semesta bisa seperti mengabulkan semua doa-doa kamu tentang hubungan, tentang pasangan, tentang jodoh, tentang kehidupan, tentang rezeki ya, tentang hal yang baik-baik untuk kamu ya.
Kita doakan saja yang baik-baik, karena kartu juga hanya gambarannya, tidak bisa menjadi sebuah kepastian, karena semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Jadi ambil sisi baik dan buang sisi buruknya ya. Intinya tidak ada usaha dan doa yang mengkhianati hasil. Jika kamu berdoa, teruslah berusaha ya, karena duanya harus seimbang ya, usaha dan doa. Oke. Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan kita tentang apakah dia bahagia ketika melihat kamu sudah bahagia tanpa dia ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Ada 5 zodiak yang cenderung ya. Di sini ada Aries, ada Libra, ada Leo, ada Gemini, dan yang terakhir di sini Capricorn. Aku ulangi ya, 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Aries, Libra, Leo, Gemini, dan yang terakhir Capricorn. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.